Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan dosen pengampu Bapak Haji Abdul Jabar SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas wawancara ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan video wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Badur Zaman dengan NPM 3062156147. Yang kedua, ada Siti Latifah Ulfah dengan NPM 3062156130. Selanjutnya, ada Nur Kholisa dengan NPM 3062156216. Dan yang terakhir saya sendiri, Putri Nedi Aprilita dengan NPM 3062156240. Nama Muhammad Badur Zaman dari STKIPS PGRI semester 4. Nah, di sini maksud kedatangan Tuhan Nurun mau wawancara Kian dengan ibu siapa? Saya Indonesia. Ibu Indonesia. Tinggalnya di mana, Bu? Saya tinggal di Karangtang. Langsung aja mulai ya, Bu. Pertama-tama saya ingin tanya nih, Bu, sekarang kan kurikulum yang dilaksanakan sekarang kurikulum merdeka. Nah, pendapat Pian pun mengenai penerapannya di sekolah ini gimana? Untuk di SD Al-Mukarramah Barat ini, karena ini kami ini kan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Banjar. Jadi penerapan untuk kurikulum merdeka di sekolah ini baru kelas 1 dan 4 di ajaran tahun 2022-2023. Jadi kami baru melaksanakannya untuk kelas 1 dan kelas 4 ini pun di tahun pertama. Kalau penerapan di sekolah kami masih banyak belajar. Cuman kan kami sebelumnya sudah di guru-gurunya dimulai terlebih dahulu sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi sampai detik ini pun kami masih ada bimbingan dari pusat. Jadi kami sebenarnya masih belajar. Kalau penerapannya kami berusaha guru-guru terutama kelas 1 dan 4 ini menyesuaikan sesuai arahan dari pusat. Berarti sekolah ini udah memakai kurikulum merdeka ya? Cuma kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 dan 4. Kelas 1 dan 4 aja. Iya, ya? kelas 1 dan 4 saja. Berarti kelas 2, 3, 5, 6-nya belum. Perkenalkan, Bu, nama saya Nur Kholisa. Untuk pertanyaan kedua yaitu, menurut Ibu, apakah ada kendala di saat mengajar atau menerapkan kurikulum merdeka ini, Bu? Menurut saya untuk penerapannya pasti ada kendala di awal. Karena ini kurikulum baru, kami pun mepet dalam memahami, mempelajarinya dalam waktu 2 bulan itu menurut kami waktu yang sangat singkat. Jadi penerapannya di awal pasti banyak kendala, terutama dalam masalah penilaian, dalam masalah pembuatan administrasi. Baik di dalam kelasnya pun kami harus menyesuaikan lagi dengan kurikulum ini, pastinya banyak kendala. Salah satunya kendala yang sangat kami rasakan yaitu mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka ini kan berpusat pada siswa, berdiferensiasi. Jadi kami memerlukan banyak waktu untuk menyiapkan pembelajaran tersebut. Jadi mungkin itu kendala yang sangat kami rasakan. Jadi untuk waktunya, Iya, waktu mempersiapkan pembelajarannya, baik administrasinya. terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Putri Nedi. Di sini saya ingin melanjutkan bertanya kepada Ibu. Dalam kurikulum merdeka ini, menurut Ibu adakah perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Bu, kalau untuk kelas rendah ini untuk kelas berapa ya Bu? Kelas rendah kalau di kurikulum
2013 kemarin kan kelas 1, 2, 3, kelas ini kan 4, 5, 6. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka sudah tidak ada lagi kelas rendah dan kelas tinggi. Oh, untuk kurikulum merdeka Iya. berarti tidak dibedakan antara kelas rendah dan kelas tinggi ya? Karena kurikulum merdeka menggunakan fase. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka nih Bu, antara kelas 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 dalam proses pembelajaran matematika, apakah dalam kurikulum sebelumnya, dalam kurikulum 2013 dan sekarang yang kurikulum merdeka, apakah ada perbedaan Bu dalam penyampaian pembelajaran terutama dalam matematika SD? Sebenarnya untuk semua mata pelajaran sudah berubah untuk kurikulum merdeka. Kalau dulu kurikulum 2013 menggunakan KI sama KD. Oh ini. Kalau kurikulum merdeka ini menggunakan fase. Jadi fase A, B, C untuk SD. Fase A itu kelas 1, 2. Fase B itu kelas 1, 2 A, 3, 4 B, 5, 6 itu C. Jadi tidak ada lagi kelas tinggi dan rendah, adanya fase untuk kurikulum merdeka. Untuk pembelajarannya, kalau kurikulum merdeka itu ciri khasnya berpusat pada siswa dan ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau berbeda pasti ada perbedaan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang. Jadi kalau menurut Ibu nih, dari kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang baru ini, lebih enakan atau nyamanan belajar kurikulum yang seperti apa dalam untuk pembelajaran anak-anak? Untuk pembelajaran anak-anak, jelas kurikulum merdeka ini lebih berpihak pada anak. Karena dari segi materi, guru dibebaskan menyusun dari tujuan, terus dari menggunakan media, gaya belajar dan sebagainya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak, ya, minat bakat anak. Jadi di sini ya murid lebih diuntungkan. Kalau guru mungkin lebih banyak harus meluangkan waktu, terutama dalam menyusun pembelajaran yang benar-benar berpihak pada siswa tersebut. Berarti guru SD-nya harus lebih kreatif ya? Iya, kreatif, berpikir lebih keras. Lebih keras. Iya. Ibu, terima kasih banyak Bu. Nama Bu, nama ulun Siti Lati Paulikat. Ini ulun akan melanjutkan pertanyaan Bu. Bagaimana Bu perencanaan dan evaluasi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran matematika di kurikulum merdeka sekarang ini? Kalau kurikulum merdeka perencanaannya, kalau di kurikulum sebelumnya itu menggunakan istilah RPP. Kalau sekarang perencanaannya itu diberi nama modul ajar. Sebenarnya kalau isinya hampir mirip saja sama RPP, cuman ya ada sedikit perbedaannya, sedikit lah, tidak banyak. Cuman itu tidak sebenarnya RPP masih bisa digunakan, cuma diganti namanya saja modul ajar. Dan kalau evaluasi, kalau sekarang kami menyebutnya asesmen. Jadi evaluasi diganti dengan kata asesmen. Asesmen itu sekarang ada asesmen awal maupun asesmen dalam proses pembelajaran. Asesmen di proses pembelajaran itu ada yang formatif dan sumatif. Nah, jadi asesmen ini mungkin yang pembeda dari sebelumnya. Kalau dulu evaluasinya lebih banyak ke tertulis dan praktek. Kalau sekarang asesmen itu boleh banyak prakteknya kalau di kurikulum merdeka. Nah, begitu tadi wawancara kami bersama Ibu Khairunisa. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.